Namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Aku di pantai, apa ini pantai apa? Aku nggak ngerti pantai, tapi di pantai lah. Bersama anjingku dan temanku. Indah banget hari ini, cuacanya panas, tapi kita berada di bawah pohon sejuk, berkontemplasi, menikmati hidup yang indah. Well, sekarang aku mau pingin bahas sesuatu yang berhubungan dengan karma. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang di dalam live TikTok atau di live YouTube gitu ya. Kadang di live IG ngomongin tentang konsep karma yang sebenarnya itu apa sih Kak sebenarnya gitu. Kita mungkin tahu karma itu sebagai ganjaran atau buah perilaku perbuatan kita. Tapi sebenarnya konsep karma yang kita ketahui itu adalah 180 derajat berbeda yang dengan pemahaman yang sebenarnya salah gitu. Jadi apa yang kita ketahui tentang karma bisa saja pemahaman itu salah. Jadi sebenarnya konsep karma yang benar bukan karena ganjaran atas perbuatan jahat kita dan kita akan mendapatkan kejahatan juga nanti di suatu saat, ataupun buah kebaikan kita akan berbuah kebaikan juga di suatu saat, bukan begitu. Itu namanya hukum kompensasi di dalam semesta yang luas ini. Tapi kalau kita ngomongin karma, kita akan ngomong tentang buah pikir. Kadang orang terjebak dengan karma buruk, karma baik gitu. Sebenarnya there is no such thing. Di dalam semesta yang luas ini, karma buruk dan karma baik itu kita ciptakan sendiri dengan pola pikir kita sendiri. Jadi kita kadang terjebak dengan ketakutan kita, maka ketakutan tadi yang meng-create karma tadi ada. Contohnya, mungkin aku mengenal seseorang dan aku tiba-tiba mencuri uangnya 1 juta gitu. Karena aku tahu bahwa mencuri itu salah, maka terbentuklah pola pattern di otakku yang menggambarkan this is wrong. Aku nggak harus melakukan ini. Nah, ketakutan yang aku buat di dalam kepalaku, maka aku juga menghadirkan pikiran-pikiran negatif. Misalnya, apakah kalau aku mencuri nanti aku akan masuk penjara gitu? Apakah aku akan dapatkan karma? Nah, itulah sebenarnya pola karma yang kita sekarang sedang alami di dalam kehidupan sekarang. Pola-pola pattern karma yang kita buat itu adalah hasil dari buah pikir kita sendiri. Kalau kamu berpikir negatif, maka kamu menciptakan karmamu sendiri. Tapi bila si pencuri tadi berpikir bahwa aku harus makan, jadi tidak ada alasan untuk aku tidak mencuri, aku harus mencuri untuk aku bertahan hidup, maka dia tidak perlu memikirkan karma, maka dia akan move on dengan hidup dia. Itulah karma. Karma adalah bentuk pola pikir atau konsep pikiran yang kita buat atas ketakutan kita sendiri. Kalau kamu berpikir negatif, maka karma yang terdapat adalah negatif. Kalau kamu berpikir positif atas satu kejadian, maka hasil feedbacknya akan positif. Bagaimana jika ada orang yang berbuat jahat, dia dapat kejahatan juga, Kak? Itu namanya hukum kompensasi. Di semesta kita yang luas ini sudah disusun 21 law, hukum-hukum semesta yang akan membuat si semesta ini seimbang. Ya. Hukum kompensasi itu berupa, misalnya aku kasih kamu 1 juta, maka suatu saat di tempat yang berbeda, kesempatan yang berbeda, uang 1 juta itu tetap akan kembali ke aku dengan formasi yang berbeda-beda. Tidak akan salah jumlahnya dan semesta tidak akan salah ngasihnya ke siapa. Itu udah hukum kompensasi. Kalau kamu berbuat negatif terhadap orang, maka kamu akan mendapatkan hal negatif juga. Itu hukum kompensasi ya. Apa yang kita beri, itu yang kita dapatkan juga. Berbeda dengan hukum konsep karma yang sebenarnya berdasarkan ketakutan, rasa bersalah, maka sebenarnya konsep itu sudah harus kita tinggalkan. Kalau di buku The Book of Karma karya Sadhguru mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu menciptakan karmanya sendiri dan menjalani karma yang dia buat sendiri di dalam pikiran dia. Jadi sebenarnya kita ini setelah memandang karma itu sebagai punishment, sesuatu yang sangat salah di dalam pandangan-pandangan kita, dan kita harus memperbaiki kepercayaan kita terhadap karma. Karma itu sesuatu yang kita harus hidup dengannya tanpa harus merasa ngejalani sesuatu yang salah gitu. Katakanlah ada banyak pembahasan tentang karma leluhur. Dan aku kurang setuju dengan perkataan karma leluhur. Yes, memang mungkin ada karma leluhur. Tapi kita nggak harus menanggungnya, karena itu yang nanggung adalah leluhur kita.
Kalau sebagian orang percaya bahwa karma leluhur itu ada, ya nggak ada masalah. Jadi mungkin kita beda pendapat, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Nah, kalau menurut aku karma leluhur itu tidak ada. Itu sesuatu yang menurut aku bullshit. Kenapa? Karena kehidupan kita di present moment saat ini dipengaruhi oleh tindakan kita di present moment saat ini. Kita melakukan apa, maka ada hasil yang kita lakukan. Kita berbuat apa, maka ada hasil yang kita dapatkan, gitu ya. Bagaimana bisa leluhur-leluhur kita di kehidupan masa lampau menciptakan satu warisan karma dan kita harus menanggungnya di zaman sekarang? Enggak. Apa yang kita tanggung di saat ini adalah bentuk proses dari buah pikir kita sendiri, buah perilaku kita sendiri. So, nggak ada kaitannya dengan karma leluhur, karma di kehidupan masa lampau, karma semua selalu sibuk ngomongin tentang karma sampai dia nggak tahu sebenarnya yang dia bentuk adalah pola pikir dia sendiri. So, teman-teman, di dalam kesempatan ini aku mengajak kalian untuk berpikir cerdas ya. Rasional sebagai human being aja. Konsep-konsep karma yang sudah zaman dulu itu sudah harus kita tinggalkan. Dan mungkin dalam kesempatan ini, dalam video ini, kalian bebaskanlah diri kalian dari karma. Nggak usah memilih hidup menjalani karma negatif. Oh ya, aku karena seperti ini, aku di masa hidupku masa lampau aku harus membayar karma di hidupku masa lampau. Padahal sebenarnya nggak perlu, ya, nggak ada. Kamu hidup di masa sekarang, kamu jalanin adalah buah hasil perbuatanmu di masa sekarang. Karma di masa lalu itu nggak ada, karma di present moment pun harusnya nggak ada. Itu adalah kompensasi dari semesta. If you want to give, if you want to receive, you have to give, kan gitu ya, semesta hukumnya simple. Jadi hilangkan semua ketakutanmu, pattern-pattern pola pikirmu yang beranggapan bahwa hidupmu itu penuh dengan karma. Kamu menjalani karma di masa lalu, leluhurmu membuat kamu karma, menjalani karma leluhur, nggak ada itu. Semua itu adalah nonsense dan perbuatan yang sia-sia gitu. Ngapain kita mikirin karma di masa lalu dan leluhur kita yang buat, kita yang harus nanggung? There is no such a thing. Dalam hidup spiritualitas itu kita sangat mudah, ringan, dan menyenangkan. Nggak harus ngerasa ngelakukan ini, nggak harus ngelakukan itu. Kita menjadi diri kita aja, mengeksperimenkan kehidupan kita di saat ini dan enjoy. Itulah living di dalam spiritualitas. Bukan harus ngejalanin karma masa lalu dan kita menanggung sekarang. Nggak. Karena kamu berpikir tentang karma di masa lalu harus kamu tanggung, maka kamu ngebentuklah pola-pola itu di dalam hidupmu. Ya hidupmu sulit lah, ya pacarmu terus gonta-ganti laki-laki lah, ganti-ganti perempuan lah, nggak pernah ketemu pasangan, karena itu sebenarnya pola pikir di dalam dirimu aja yang kamu buat. Bahwa sebenarnya karma itu nggak ada. There is no such a thing as karma. Tuh lihat tuh. Itu kena karma sendiri, dia membuat karmanya sendiri karena dia memakan daun yang tajam. Maka dia terjadilah batuk, kan? Dia terkena karmanya dia sendiri, kan? Sebenarnya itu adalah contoh instan karma yang dia dapatkan karena dia perbuat diri dia sendiri. Jadi konsep karma yang kita ketahui saat ini mungkin saja salah, dan kita perlu banget membuka wawasan kita apa itu sebenarnya karma. Karma itu sebenarnya buah pikir kita yang mungkin hasilnya negatif atau positif. Jadi berpikirlah semua positif. Kalau kamu mencuri tapi kamu tidak ke-trigger untuk takut, maka hasil curianmu tadi bisa aja berguna buat dirimu. Karena di dalam semesta yang luas ini ada namanya hukum apa lagi namanya, lupa aku. Tapi dia yang mengatur hitam putih, panas dingin, male and female, yin and yang, apa namanya, lupa aku. Polarity, hukum polarity. Jadi mereka akan terus menari di antara negatif dan positif. Makanya aku bilang, apapun peranmu di dunia ini, kamu mau jadi pelacur, kamu mau jadi perampok, kamu mau jadi pengkorupsi, mau jadi dukun, mau jadi apapun di dunia ini, kamu dibutuhkan di dalam dunia ini untuk menyeimbangkan semesta kita yang luas ini. So, jangan berkecil hati kalau kamu hidup sebagai pencuri. Memang kamu, semesta mau kamu untuk menjadi itu, supaya tatanan dunia kita ini balance. Ada orang jahat, harus ada orang baik. Kalau semua mengambil peran orang baik, bumi kita ini nggak akan jadi. Bumi kita ini terlampau sudah jadi esensi. Mungkin semua orang di dunia ini bakal menjadi cahaya berubah karena terlalu baik gitu. Kalau semua orang memilih jadi perampok,
Kita akan hidup di alam yang lain karena semua saling bunuh membunuh kan gitu ya. Jadi apapun peranmu di dunia ini, jalani hidupmu dengan baik, berpikirlah netral ya, nggak usah terlalu musingin karma apa yang aku dapatkan, nggak ada, there is no such a thing ya. Pola pikir karma terhadap kehidupan masa lalu, karma keleluhur kamu di masa lalu itu sudah nggak ada. Jangan pikirin tentang karma, bentuk pola karma yang kamu mau. Contohnya aku mengambil contohnya aku dapat duit 1 M, tapi aku takut nih, aku takut gimana uang ini tadi 1 M ini terlalu besar buat aku karena aku belum pernah megang sebelumnya kan gitu. Tiba-tiba aku takut, maka ketakutanku tadi membentuk pola-pola negatif. Aku takut uangnya tidak berguna, maka si uang tadi bisa saja jadi masalah nih buat aku. Kita yang menarik hal-hal negatif. Itulah karma yang kita ciptakan. Tapi kalau misalnya uang 1 M itu datang, terus aku happy, aku bersyukur, aku bisa membagikan uang itu ke orang-orang lain yang berguna, maka kita menciptakan karma baik kita sendiri. Itulah yang sebenarnya konsep karma yang kalian harus pahami, bahwa karma itu bukan sesuatu yang kita lakukan di masa lalu terus kita dapatin ganjaran di masa sekarang. There is no such a thing. Ya teman-teman, kalian harus bangun, sadar bumi kita ini sudah ascensi ke 5 dimensi. Kesadarannya juga harus naik, pemikirannya juga harus pintar. Jangan mau lagi dibodoh-bodohi dengan karma ini, karma itu, karma itu. Kalian harus telan apel kalian sendiri dan rasakan bagaimana rasa apelnya. Oke? Itu saja mungkin pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Namaste. Thank you kalau kalian ngerasa membaca pembahasan Spirit Talk kali ini berguna. Kalian bisa kasih like, subscribe, dan komen. Thank you, I love you, bye-bye from now. Bye.